4. Kita mulai dengan pemateri, kemudian nanti kita teruskan dengan diskusi. Dalam hal ini kita berbagi praktik baik. Mungkin praktik baik yang dilakukan Bu Maneka dengan praktik baik yang dilakukan sama Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita sudah melakukan praktik baik. Nah, ini hanya salah satu bagian dari tugas CGP, karena di CGP itu ada rangkaian tugas. Salah satunya itu adalah pengibasan. Ini bagian dari kewajiban dari Bu Maneka menyelesaikan modul 1.4. Untuk materi saya serahkan langsung ke Bu Maneka untuk menjelaskan, kemudian sharing berbagi praktik baiknya. Kepada Bu Maneka, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu sudah menyempatkan untuk mengikuti kegiatan saya dalam rangka pengibasan modul 1.4 budaya positif. Karena saya selaku CGP memang harus saya lakukan dan ini memang kewajiban. Saya membuat semacam aksi nyata dari modul 1.4 yang sudah saya pelajari gitu. Jadi termasuk juga mungkin praktik-praktik baik yang pernah dilakukan gitu. Masya Allah. Baik, mungkin langsung saja Bapak Ibu semuanya di sini kita langsung saja mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Saya rasa budaya positif Bapak Ibu mungkin sudah paham ya. Yang namanya budaya itu kan adalah suatu kebiasaan ya, budaya kebiasaan gitu loh. Jadi ditambah dengan positif berarti budaya positif adalah pembiasaan yang mungkin berfokus pada peserta didik, ya, yang mungkin menjadikan peserta didik ini menjadi siswa yang berkarakter, ya, memiliki nilai-nilai moral dari profil pelajar Pancasila. Karena kita tahu sendiri profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui ada 5-6 dimensi ya, salah satunya, dan itu masuk dalam cakupan ke budaya positif Bapak Ibu semuanya. Dan untuk penerapan di sekolah itu mungkin banyak sekali ya, kita sudah banyak melakukannya, banyak sekali budaya positif yang sudah kita lakukan. Yang mungkin kita lihat di gambar, seperti gambar di sini ada siswa sedang mengambil sampah atau memungut sampah ya, mengambil sampah ya, mengambil sampah. Kemudian juga kita lihat lagi siswa sedang mengikuti perayaan hari besar ya, salah satu sikap budaya positif yang baik. Kemudian yang di sebelah sana itu ada foto dokumentasi siswa literasi ya, gerakan literasi. Siswa membiasakan diri untuk membaca gitu lah, seperti itu. Jadi banyak hal mungkin, tidak hanya di situ saja, mungkin ada lagi yang lain seperti pembiasaan pada saat kita awal pembelajaran. Kita melakukan doa ya Bapak Ibu semuanya pastinya kan. Nah kemudian di akhir pun juga kita melakukan doa. Nah termasuk juga kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler lainnya itu juga termasuk budaya positif seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain mungkin yang saya lupa, atau mungkin Bapak Ibu mau bisa berpendapat kira-kira penerapan budaya positif yang ada di sekolah apa saja mungkin. Oh ya, setiap hari Jumat ya kita melakukan Jumat berkah, yaitu salah satu budaya positif yang itu menjelaskan kepada siswa bahwasanya kita harus saling berbagi seperti itu. Gimana Bu ya? Nah, iya, ekstrakurikuler ya, termasuk yang sudah kita laksanakan di sekolah itu ada English Day ya, kemudian ya diskusi kelompok ya, itu bisa ya, seperti itu lah. Mungkin ada pramuka, kemudian ada programnya dari Bu Siti Komaria, itu termasuk salah satu budaya positif. Jadi saya rasa Bapak Ibu udah memahami gitu budaya positif itu seperti apa. Baik, next. Nah, pada budaya positif ini ya, mungkin submaterinya itu ada di sini ada 7 ya. Ada perubahan paradigma, ada disiplin positif, motivasi
manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang mungkin nantinya akan saya jelaskan satu persatu. Oke. Baik, di sini ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu, kira-kira hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ya, nanti untuk setuju tidak setuju yang simpan dulu. Pokoknya Bapak Ibu udah mengantongi ini setuju dan tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu setuju atau tidak setuju? Ya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, itu sama, setuju atau tidak setuju? Bapak Ibu simpan dulu. Ya. Oke, lanjut next. Nah, ini ada perubahan paradigma. Bagaimana kita merubah pola? Mungkin salah satunya adalah kontrol guru pada saat sebelum dan yang dulunya seperti apa dan yang sekarang seperti apa. Nah, saya di sini minta tolong mungkin bantuannya Bu Yulia atau Bu Eka. Nah, Bu Yulia bisa mengambil kertas kecil, ya, ambil kertas kecil. Yes. Ini perumpamaan ya Ibu ya. Di sini ada kegiatan kepantangan. Baca Ibu. Nah, Bu Yulia itu ada di A. Jadi Bu Yulia di sini adalah menuliskan salah satu kira-kira apa yang paling berharga di diri Bu Yulia. Ya, apa yang paling berharga bagi Ibu? Ibu tuliskan. Kemudian yang nomor satunya itu Bu Eka. Itu ya, ini Bu Yulia dulu. Silakan Bu Yulia menuliskan dulu apa kira-kira yang paling berharga dalam hidup Bu Yulia. Ibu tuliskan dalam secari kertas. Oke. Ya, yang kira-kira yang sama. Yang lain juga boleh. Iya, boleh. Yang lain juga boleh ya. Jadi tidak contohkan dalam kepada satu orang aja, tapi yang lain juga boleh menulis di secari kertas kira-kira apa yang paling berharga dalam hidup Ibu, Bapak Ibu sekalian. Coba Ibu, Bapak sama pasangannya masing-masing menulis satu yang paling berharga dalam hidup. Iya. Di dunia ini apa yang paling berharga? Yang paling berharga. Aduh, kalau nggak ada itu rasanya gimana gitu dalam hidup ini. Tidak ada apa-apanya seperti itulah. Saya kasih waktu mungkin 1 menit ya. Ayo udah 1 menit. tidur ya. Potong kertas. Ya, satu saja untuk yang A. Jadi ini kan A dan B yang A yang menulis di kertas tadi. Gitu. Yang B tidak usah. Ya, yang A, yang B tidak usah. Salah satu teman saja. Oke. Nah, sudah ya Bapak Ibu sudah ya. Jangan kasih tahu temannya ya, rahasia. Iya, jangan dikasih tahu temannya kalau itu adalah sesuatu yang berharga, tidak boleh orang tahu mungkin, dan tidak ada orang yang boleh untuk mengambilnya, meraihnya, merebutnya, bagaimanapun ini milik saya, seperti itu. Sudah. Kemudian secari kertas tadi boleh ibu genggam erat, ya Ibu genggam erat. Jangan sampai orang mengambil sesuatu yang berharga dari saya. Gitu. Ya kan? Ya. Coba yang untuk teman B, coba untuk mengambil sekuat tenaga. Kira-kira teman A mau nggak membukanya? Coba.
coba yang sebelah temennya itu rayu serayu-rayunya sehingga semuanya bisa dibuka. Oke. Coba kamu dengan Bu Amel, coba rayu kita dengarkan rayuannya sampai kamu asal. Gitu. Boleh sih nggak masalah. Nanti kasih. Oke. Coba Bu Amel. Boleh dicubit atau dia dilihatin gimana caranya supaya dia mau membuka kepala tangannya. Atau menjual lamul Ayo. Yang latihan saya kasih mikrofon dulu, Bu. Kak, saya nak mau nanya apa nih siswa ini? Kak lah, ayo. Boleh lah, jaga ya, jaga. Jadi ibarat kata kalau kita buka berarti menyerahkan ke orang luar. Oh, Coba tim Bu Yuya sama Ira bisa nggak buka yang punyanya Bu Yulia. Berdiri. Bu Yuya, bisa nggak saya meminta yang genggaman tangan Ibu? Saya tukar dengan uang berapapun, 1 miliar pun. Saya berangkatkan haji? Tidak. Nanti Bu Yulia pulang kemana? Simpang Pule. Nanti saya tunggu di sana. Boleh nggak saya ngambil di sana? Saya ancam. saya belikan mobil. Mobil? Ya, nanti saya akan memblokir jalan pulang Bu Ade. Saya naikkan umroh. Semua jalan pulang itu saya blokir sebelum Ibu menjelaskan apa yang dilakukan. Gimana mereka? Tidak bisa. Bu Nurul dan Cik Mary. Oke, silakan coba buka. Pak Mul coba buka. Coba Pak Mul buka. Coba kalau saya boleh tahu Pak Mul kira-kira apa ya? Mana yuk? Gak apa-apa Pak, saya Buka TV. Oke, dibuka. Sekarang supaya teman-teman tahu apa sih yang berharga buat bangun. Istri anak. Supaya teman yang berharga apa sih yang berharga? Ano. Tak bisa diganti dengan dunia dan seisinya. Wah, apa ya?
dompet. Keluarga, family, wah iya, karena keluarga itu adalah segala-galanya, apalagi itu yang namanya anak ya. Anak itu sangat sekali membuat kita. Baik, itulah yang dinamakan kontrol ya, Bapak Ibu ya sekalian ya. Bahwasanya kita ini tidak bisa mengontrol, orang lain, ya kan? Kita sudah berubah, jadi sebagai guru tindakan kita tidak bisa mengontrol orang, ya tidak bisa mengontrol orang lain atau murid, ya tidak bisa kita kontrol, dan kecuali apabila ada faktor lingkungan di situ, mungkin ada perubahan gitu, yang bisa menyebabkan dia mampu atau bisa dikontrol seperti itu ya. Seperti tadi apabila mungkin dari Bu Eka kan udah menawarin ini nih, nanti sekalian kita umroh nih, sekalian naik haji sekalian. Mungkin siapa tahu dengan faktor dia naik haji, makanya dia mau membuka kertas tadi, mau memberikan secari kertas tadi. Nah itu yang dinamakan dengan kontrol tadi. Kita tidak bisa mengontrol orang, ya kecuali karena dari mungkin faktor lingkungan tadi yang bisa merubah orang itu. Seperti itu. Mungkin dari Bu Nofri bisa dijelaskan lagi. Iya. Aku nggak percaya. Iya, sudah seharusnya untuk kita beralih ke posisi teori kontrol tadi, gitu seperti. Jadi kita sudah harus mengubah paradigma baru seperti itu. Ada yang mau bertanya? Saya tidak bertanya di sini, saya sedikit tambahan menurut pendapat saya. Stimulus respon itu mungkin bisa dijadikan untuk acuan untuk lebih baik lagi untuk yang ke depan, yaitu teori kontrol, yang dimana kita harus bisa mengembangkan kepada siswa tentang cara berpikir bahwasanya dia sendiri yang bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik. Itu ya benar ya? Ya, terima kasih saja. Oke, ada lagi yang lain? Oke, bagus. Dia bantu aku nengok ini nih. Ini saya menanyakan ini tentang yang. Nah, di sini ada dua yang saya tanyakan. Di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini yang sering terjadi, kita melihat perilaku anak, tapi kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Nah, di sini saya pengen penjelasan Bu lebih rinci. Gitu. Oke, Bu Maneka. Gimana? Maaf. Ini yang dua. Nomor? Yang satu, kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk yang sering kita lihat tentang siswa. Nah, sekarang teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Saya coba untuk Bu Maneka. Oke, silakan. Untuk yang nomor satu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang selama ini saya lakukan, saya selalu berpikir anak itu harus begini. Pandangan saya kalau mereka belajar begini, nanti hasilnya kalian begitu. Itu pandangan saya. Saya selalu menasihati anak seperti itu. Berarti pemahaman kita seperti itu tadi sudah benar atau salah gitu. Karena itu kan pandangan saya, bukan berarti itu pandangan anak-anak. Saya hanya menjelaskan pandangan saya seperti ini, kalian harus begini. Kalau kalian seperti ini di sekolah, insya Allah kalian kedepannya akan seperti ini, seperti itu. Hal kecil yang saya sering nasihati anak itu seperti kalian jangan pernah melawan orang tua. Kalau kalian melawan orang tua, yang akan kalian dapatkan kedepannya lebih parah atau lebih buruk daripada yang kalian lakukan kepada orang tua kalian. Itu kan pandangan saya. Nah, berarti benarkah pandangan saya seperti itu? Saya jelaskan ke anak-anak. Ya, saya kasih kesempatan buat Bu Maneka. Berarti kita masih Bu Suci, berarti kita masih dalam stimulus respon karena kita menginginkan
tersebut untuk berpikir yang sama, memiliki pandangan yang sama dengan kita. Nah, sedangkan pada teori kontrolnya kita itu berusaha memahami, tapi kita tidak memaksakan gitu loh. Kita kan itu namanya kalau mengubah kan berbeda dengan memahami ya. Kalau mengubah kita gimana caranya kita anak itu supaya berubah, dia harus ikut dengan pandangan kita. Nah, seperti itu. Ternyata pada teori kontrol untuk paradigma barunya itu kita harus berusaha memahami. Jadi kita memahami pandangannya itu tidak mesti harus mungkin berbeda-beda ya. Mungkin pandangannya bisa berbeda-beda, tidak mesti harus sama dengan kita. Seperti itu. Mungkin dengan Bu Novre. Jadi gini Bu Suci, mengubah paradigma yang sudah bertahun-tahun pandangan kita itu sangat sulit sekali. Paradigma lama yang udah kita puluhan tahun, bukan dari kita saja, dari dulu itu paling susah untuk belajar mengubah secara langsung. Setidaknya kita mulai dari cara mengatur pola pikir kita. Sebagai guru, kita mengatur pola pikir kita bagaimana berusaha membuka pandangan ke muridnya. Bukan murid yang berusaha memahami pandangan kita, tapi kita berusaha membuka bagaimana murid bisa membuka pandangannya sendiri terhadap apapun itu, baik tentang masa depannya, baik itu misalnya dalam kasus siswa tidak praktek, kira-kira besok kamu bisa, tapi kakak saya tuh nggak bisa ini, nggak bisa itu kalimat yang bisa kita mancing, kita taruh pancingan, kita ubah. Jadi misalnya kalau kamu nggak bisa ini, besok kita harus ngapain? Dia berpikir, bukan kita nentukan, loh kalau nggak bisa ini, kamu nggak bisa kerja ini loh, nggak bisa ini loh, nggak bisa itu enggak. Tapi kita ngajak dia membuka pandangannya. Kalau saya nggak lulus SMK, saya bisa ngapain? Nah, itu pandangan dia sendiri, bukan pandangan kita sebagai guru. Itu yang memang pelan-pelan kita ubah. Nggak serta-merta langsung bisa berubah, tidak. Saya pun masih belajar untuk mengubah pandangan itu. Kemudian tadi Pak Mul, semua perilaku memiliki tujuan. Kita sering di BK, ada guru BK, di BK ada kesiswaan juga. Perilaku itu dilihat sebagai suatu kesalahan, perilaku buruk, kesalahan. Tapi ingat belakangnya, orang yang berbuat baik buruk itu ada faktor lain, tujuannya ada. Jadi seperti ini, siswa berbuat buruk misalnya berkelahi, pasti punya tujuan, pengen mendapat perhatian, bisa jadi. Mungkin bisa eksis mungkin saya bisa terkenal di antara teman-teman, punya tujuan. Nah, perubahan ini saya katakan seperti tadi tidak serta-merta langsung berubah, tidak Bapak Ibu. Ini adalah kebiasaan budaya. Budaya itu kalau ada di sejarah, budaya itu terbentuk beratusan tahun kan. Jadi nggak serta-merta berubah. Dari hal kecil saja yang kita bisa ubah dari kita sendiri, baru kita mengajak orang lain. Salah satunya seperti saat ini Bu Maneka sudah mencoba mengubah paradigma Bapak Ibu. Jadi pada intinya mungkin ini dilakukannya berlahan-lahan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak serta-merta kita dengan seperti ini kita besok seperti ini, harusnya kita tidak boleh lagi memaksakan. Mungkin tadi yang kita memaksakan kehendak anak, jangan lagi ya. Mungkin coba diubahlah secara pelan-pelan seperti itu. Baik, di sini saya berusaha untuk menjelaskan mengenai disiplin positif. Ya, mungkin kalau saya kan kalau dalam kata disiplin itu mungkin apa ya Bapak Ibu yang terus dalam, mungkin kalau kita tahu disiplin pasti tepat masuk ya, masuknya tepat waktu itu mungkin ada di benak Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin kalau dilihat yang mungkin yang saya pelajari kemarin itu, disiplin itu malah justru dia menggali potensinya ya, bagaimana membuat orang itu untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hadapi gitu, seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang disiplin positif itu adalah menggali potensi ya, seperti itu. Nah kemudian ada lagi teori kontrol. Ini ada 4 ya Bapak Ibu semuanya. Ini ada yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Dan keempat-empatnya itu yang semua perilaku yang bertanda biru itu nanti akan terbentuklah makna dari disiplin tadi Bapak Ibu semuanya ya.
berupa teori kontrol tadi. Jadi akan muncullah makna dari disiplin tadi. Jadi belajar kontrol diri sendiri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah itu mungkin dengan benar bisa. Oke. Mungkin lanjut saja kita ke teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada dua ya. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Yang namanya motivasi itu kan adalah suatu dorongan, ya, dorongan dari luar, dorongan dari luar ataupun dari dalam. Kalau yang luar itu eksternal. Ya contohnya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kira-kira apa yang memotivasi itu? Gitu loh. Apa kira-kira yang menghindari ketidaknyamanan itu apa sih kira-kira? Ya mungkin yang tadinya kita kayak seperti mungkin kita tidak ingin lagi untuk datang terlambat karena kita menghindari supaya jangan nanti sampai ditegur sama kepala sekolah. Nah itu termasuk adalah motivasi eksternal. Ya jadi ada oh ya saya mungkin atau mungkin hal lain lagi lah gitu, atau mungkin dalam hal mengajar dan sebagainya suka tidak masuk apa gitu. Jadi itu tadi, jadi jangan sampai kita menghindari ketidaknyamanan tadi. Itu yang maksudnya dorongan dari luar ya. Nah yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah kadang kan kita suka dapat reward ya, atau penghargaan mungkin dari orang, itu bisa berupa barang atau bisa berupa suatu apa ya namanya pujian lah mungkin. Oh ini ibu ini ya seperti ini atau itu adalah yang itu motivasi kita secara eksternal. Ya itu masuk eksternal. Oh iya kita seperti ini agar supaya kita mendapatkan imbalan mungkin seperti itu. Nah untuk motivasi internalnya sendiri itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Nah salah satunya berarti kira-kira apa ya yang akan saya lakukan, seperti apa saya melakukannya ya untuk saya bisa menghargai diri saya sendiri. Ya mungkin saya sudah ya berupaya saya gimana caranya supaya bisa menghargai diri sendiri saya gitu. Ya mungkin banyak cara. Tuh, apakah saya mungkin tawaduk atau apa ya, sekedar mungkin dia bersabar apa segala macam, itu mungkin salah satu motivasi internal saya seperti itu. Next. Oke. Nah ini ada tindakan guru. Nah dari sini saya minta tolong Bapak Ibu semuanya untuk menjawab ya. Tapi nanti ya kita ini dulu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bu Monica ada bagusnya langsung aja. Langsung. Iya langsung satu aja. Langsung ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu adalah apa? Hukuman atau konsekuensi? Yang konsekuensi angkat tangan. Konsekuensi 1, 2, 3. Oke. Ya. Yang hukuman? Yang hukuman berarti selebihnya itu hukuman. Oke. Nanti ceknya nanti. Ah. Ada uji jawaban di bawah ini. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang setuju hukuman? Rata-rata semuanya menjawab hukuman. Oke, next. Murid diminta untuk push up 15 kali. Tidak, karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Siapa yang menjawab konsekuensi? 1, 2, 3, 4, 5. Itu murid disuruh tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah. Untuk
sepatu seharian di sekolah Tidak ya. karena tidak mengenakan sepatu. Ini ada kesalahan ketik ini. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian. Hukuman. Kalau dia tidak mengenakan sepatu di sekolah seharian itu hukuman. Oke, lanjut. Oke, satu orang konsekuensi. Kuman. Konsekuensi dua. Konsekuensi. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yang setuju mana katakan? Oke. Hukuman. Hukuman Tidak semua. sabar dan jawabannya. Next kita lihat. Nah, tadi yang pertama ada yang menjawab hukuman. Iya. Yang merasa menjawab hukuman itu benar. Yang kedua itu hukuman juga, itu udah jelas ya, karena udah jelas 2, 3 yang udah jelas kita udah tahu bahwasanya itu hukuman. Yang keempat juga itu sudah benar semua, rata-rata tadi menjawab konsekuensi, dan yang kelima konsekuensi. Hanya mungkin yang terakhir ya, itu ternyata konsekuensi. Ternyata kita banyak menjawabnya hukuman. Ayo kenapa? 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 Ayo dulu. Saya kebetulan tadi jawab konsekuensi, tapi karena satu orang jadi saya karena saya lihat di situ karena itu untuk pembelajaran PJOK. Kalau dia pembelajaran misalnya kalau terlambat tidak masuk, bisa jadi itu konsekuensi hukuman karena ini tidak masuk PJOK karena dia sesuai dengan pelajarannya. Jadi konsekuensinya yaitu lari, basket ya. Ya lari. Hapus dulu. Bukan dia sendiri yang menyatakan konsekuensi. Saya nggak baca soal melihat belakang. Iya. Bu Maneka, tolong menjelaskan perbedaan hukuman sama konsekuensi. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin bisa dilihat ya di slide atau mau dibacakan. Untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi menyakitkan berarti negatif ya, hal yang negatif. Dan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, ya, atau sesuatu yang memang memang sudah semestinya untuk memang suatu tindakan atau keputusan memang yang harus diambil, itu konsekuensi. Jadi konsekuensi itu bisa bermakna positif dan negatif. Sedangkan kalau hukuman itu biasanya ke negatif ya, gitu. Nah, terus buat anak sakit itu termasuk hukuman fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, ya. Kemudian untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, di selanjutnya anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Nah, kemudian pada hukuman paksaan, jadi memaksa negatif. Ternyata untuk konsekuensi itu memberikan stimulus tanggapan seperti itu. Mungkin bisa next dilihat ya, Bapak Ibu bisa, mungkin saya rasa Bapak Ibu pasti sudah bisa masuk ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, Bapak Ya, udah cukup jelas kira-kira untuk hukuman dan konsekuensi. Kita sharing aja untuk hukuman konsekuensi karena ini sangat tipis bedanya, dan yang membentuk karakter antara hukuman konsekuensi mana yang paling membentuk karakter siswa. Ayo Bapak Ibu kita sharing karena ini adalah bagian yang paling sering kita temukan dalam keseharian sebagai guru. Iya, dari pendapat saya antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini memang dari segi skillnya, sifatnya, yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab situasi terhadap pelanggaran yang dilakukannya agar jera dan tidak mengulangi kembali. Namun memberikan sesuatu yang terasa menyakitkan dirinya kalau di dalam dunia pendidikan. Jadi dia tidak bisa belajar bagaimana dari hukuman itu ia semestinya bersikap, bagaimana ia menyelesaikan masalah. Sedangkan konsekuensi yang kita berikan, dia akan belajar mengajarkan dirinya sendiri bagaimana untuk membuat keterampilan baru, perbaikan terhadap dirinya akan aturan-aturan yang ada di dalam sekolah. Jadi antara konsekuensi dan hukuman itu, konsekuensi itu lebih baik untuk digunakan agar nyaman, emosinya terkontrol, terus belajar dari kesalahan mereka, memecahkan masalah,
dan menghadapi emosi yang nyaman bagi dirinya. Itu menurut pendapat saya, Bu Nopri dan Bu Monica. Oke, luar biasa sekali. Silakan. Itu tadi penguatan dari Bu Sari Ayu, boleh sharing. Ini mau bertanya atau mau di sana? Oke, ini bertanya. Terima kasih. Jadi dari pengamatan saya, konsekuensi dan hukuman ini jauh lebih baik kita pilih konsekuensi ketimbang hukuman. Tetapi apakah jika suatu saat kita menemukan masalah yang memang berat, apakah memang konsekuensi merupakan pilihan terbaik? Apa tidak mungkin kita masih memberikan hukuman? Apakah hukuman ini harus kita hilangkan atau jika urgensi masih boleh dipakai? Terima kasih, Bu. Bagaimana? Apakah kira-kira mungkin ada yang membantu menjawab? Ya, silakan. Sedikit untuk menjawab. Jika dalam urgen bersikap untuk mengambil suatu kebijakan yang lebih baik atau tidak melawan hukum, jadi kita mainnya hukuman. Namun itu kalau berdasarkan landasan hukum ya, jadi kita teorinya kembali ke teori hukum. Jadi bukan artinya sifat anak kalau urgen, artinya anak umpama anak menzalim yang sampai terjadi, anak berkelahi sampai terbunuh atau apa, itu kan artinya kita serahkan kepada pihak wajib, hukuman sudah pasti. Dari sekolah nanti ada pengeluaran atau pengembalian kepada orang tua, itu sudah pasti hukuman. Jadi kita spillnya, urgennya yang kita lihat ya. Jadi kalau untuk tidak sampai ke sananya, hanya anak terlambat, tidak membuat tugas, terus banyak menekan ya perilaku anak yang menyimpang dari sekolah lah, atau seperti merokok, masih kategori yang bisa untuk kita hadapi, itu konsekuensi pilihan terbaiknya. Tetap memilih konsekuensi dan tidak mengambilkan suatu risiko mengambil hukuman, karena bisa mengubah anak dengan paradigma pandangan bahwasanya dia bisa mengubah dirinya. Itu konsekuensi. Itu menurut pendapat saya, Bu Dewi. Luar biasa sekali. Oke, silakan. Wih, sangat interaktif sekali diskusinya. Oke, boleh. Oke, silakan. Enggak apa-apa. Ini sudah Dikasih langsung ya. Iya. Ini kebetulan ada kasus ya, Bu ya? Ini anggaplah ada dua kasus. Yang pertama, si anak datang selalu terlambat. Kita sudah memberikan pembuatan peraturan, sudah diskusi, sudah dibuatkan solusi, tapi ternyata si anak masih aja terlambat. Nah, kemudian ini lebih baik apa kita kasih konsekuensi atau kita kasih hukuman? Nah, kemudian misalnya anak tadi berkelahi, kan kita punya banyak anak cowok ya, memang nggak sampai nggak sampai melukai, nggak, paling cedera sedikit paling kan. Nah, tapi ini apakah masih bisa kita pakai konsekuensi atau memang ada hukuman yang kita berikan untuk membuat efek jerah? Oke, kita kasih kesempatan ke Bu Waka Kesiswa karena beliau yang terjun langsung. Minta pendapat beliau. Seperti kasus yang dikatakan Bu Dewi tadi, kita bisa menempatkan di mana yang seharusnya konsekuensi maupun di hukuman. Misalnya yang dikatakan Ibu Dewi tadi, anak berkelahi, kemudian adalah cedera di salah satu anggota tubuhnya. Nah, kami yang bagian Waka Kesiswaan pada saat itu mungkin ada di tempat, begitu juga dengan guru pembimbing konseling atau BK. Nah, kami mengambil tindakan. Anak tersebut akan kami bawa ke ruang BK. Kemudian tidak kami letakkan satu tempat. Kami bawa dulu si pelaku. Kemudian kami tanya, konsekuensinya kami tanya, kenapa kamu melakukan hal itu? Kemudian dia memberikan argumen yang menjawab kenapa dia sampai melakukan itu. Nah, intinya misal saya melakukan itu, Bu, karena tadi dia ngejek-ngejek saya tidak terima diejek seperti itu. Padahal saya
tidak tidak mengadakan atau memancing dulu akan terjadi keributan. Nah, kemudian setelah kami tanya, kami bukan, kemudian anak itu kami suruh dulu keluar. Kami panggil lagi si korban. Nah, setelah kami tanyakan juga, ternyata misalnya anak ini sangat pegang kepercayaan diri sendiri. Dia mengatakan, kemudian dia juga mengakui karena tadinya Bu, memang salah saya. Dia mengakui mungkin karena salahnya. Nah, kami anjurkan, gimana kamu sudah tersakiti seperti ini, apakah kamu masih ingin dilanjutkan atau sudah bisa kita selesaikan secara kekeluargaan di sini saja. Nah, ya jadi ada konsekuensi kami tanyakan ke siswa pelaku tadi, juga ke si korban. Nah, ternyata ini bisa diterapkan konsekuensi. Nah, jadi mereka sama-sama bisa dinamakan, mereka mengakui apa penyebabnya, mereka juga merasa tidak sengaja seperti itu. Jadi tidak ada hukuman dan akhirnya kata mufakat yang si pelaku itu akan mengobati si korban, misalnya tangannya terkilir, mungkin dibawa ke tukang urut dan diberi semacam minyak parah mungkin untuk pengobatan dari yang sakit dirasakan oleh korban. Demikian. Jadi hukuman itu bisa kita terapkan apabila betul-betul tidak bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, dan itu sangat-sangat fatal. Misal seperti yang pernah terjadi, misalnya itu pengeroyokan yang pengeroyokan terhadap siswa. Nah, itu memang kami merasa itu sangat-sangat fatal, sehingga memberi hukuman kepada anak itu, yaitu mengembalikan dia ke orang tuanya. Terima kasih. Ini saya penguatan saja. Jadi kalau hukuman itu identik dengan pelanggaran hukum. Ya, kalau di kasus Bu Mary juga sama. Kalau di konsekuensi itu lebih ke pembentukan disiplin positifnya. Jadi disiplin positifnya, kalau ke bagian pelanggaran hukum itu ada istilah namanya pengambilan keputusan. Di pembelajaran kami itu ada namanya cara mengambil keputusan jenis kebijakan moral, bujukan moral, dan dilema etika. Ketika bujukan moral sudah berkasus, itu sudah mengarah ke dalam ranah hukum. Jadi yang kita tekankan itu lebih ke pembentukan disiplin positif dalam bentuk konsekuensi apabila terjadi pelanggaran aturan. Jadi itu yang kita tekankan di sekolah, supaya nanti pembentukan karakternya juga terbentuk karakter disiplin positif. Misal dia terlambat 10 menit, harusnya pulang lebih lambat 10 menit. Konsekuensinya kayak gitu. Jadi pembentukan karakternya itu untuk membentuk disiplin positif. Kalau terjadi kasus-kasus pelanggaran yang berkenaan dengan ranah hukum, norma hukum, itu dikembalikan ke lain lagi bentuk dari jenis perlakuannya, yaitu pelanggaran hukum, bisa ke kepolisian nantinya. Oke, boleh dilanjutkan Bu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mendengar ini, restitusi? Belum pernah. Baik. Saya juga baru pada saat CGP ini. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini maksudnya adalah kita proses bagaimana kita sedang menyelesaikan sebuah masalah
Ya, nanti saya akan bagikan video biar lebih jelas ya. Restitusi itu apa sih gitu loh? Karena di dalam restitusi itu ada 3 langkah. Next. Bapak Ibu bisa memahami? Oh, ini bukan. Ini segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. Wilton Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat ini posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang membunuh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak.
senantiasa proaktif? Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan hal ini. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi itu tadi ya yang dimaksud dengan kurang segitiganya. Jadi segitiga restitusi tadi adalah bagaimana ada langkah-langkah bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan masalah tadi. Ada yang tadi pertama stabilitas apa tadi ya saya bukan yang pertama validasi identitas. Ya, yang pertama validasi identitas, kemudian yang kedua itu yang kedua ya Bapak Ibu yang nyimak video ada 3 tadi itu. Pertama tadi validasi identitas, menanyakan tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. ya berarti menyimak tadi ya udah jelas. Oke, mungkin langsung saja ke ciri-ciri tadi. Ada 9 ciri-ciri restitusi ya. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itu adalah salah satu tindakan kita bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan anak. Ada nggak kita di situ? Menghardik anak atau mengejas anak, tidak ada ya di situ ya. Tidak ada kan kalimat yang kita kamu ini ya sekarang pemarah atau mungkin, tapi kita berusaha untuk meyakini gitu, membuat atau kita menanyakan kenapa sebabnya anak itu marah gitu, apa penyebabnya. Oke, next. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ini ya kurang jelas nggak kira-kira Bapak Ibu? Mungkin bisa dibantu dengan Bu Nofri untuk lebih penguatannya. Jadi segitiga restitusi itu cara kita kalau muridnya buat salah, dia merasa tidak terpojokkan, kemudian dia bisa mengembangkan karakternya sendiri. Tadi kita lihat dia bisa, ini solusinya tadi. Kita lihat kan dia mencari solusi sendiri, terus juga tidak ada istilahnya murid tidak terpojokkan. Intinya pada saat siswa atau murid kita melakukan kesalahan, dengan segitiga restitusi, murid itu merasa tidak terpojokkan atau tidak tersudutkan. Karena intinya kita berikan keluasan bagi dia untuk memahami kesalahan dia. Dari salah itulah mereka bisa mengembangkan karakternya sendiri. Nah, ini kayaknya susah-susah gampang karena kita biasanya terpicu langsung marahnya masih. Nah, ini bikin belajar lagi, sama-sama kita belajar. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Enggak, kayak lebih seperti kayak BK gitu ya. Lebih kita kayak hubungan konseling. Iya, biasanya tindakan restitusi yang dilakukan BK ya biasanya. Saya sering perhatikan kalau Bu Zulfa, Bu Erlina mengatasi anak-anak yang kan mereka bertanya dulu kenapa, gara-gara apa, validasi. Benar Bu Anggreni. Jadi besok itu ketika kita ada punya anak masalah, kita bisa langsung membentuk karakter. Kalau BK mereka dapat ilmunya udah mendalam jauh. Jadi dengan cara ini kita cara menghadapi anak bermasalah seperti ini, gak langsung tertak, kau terus, nah gitu lagi. Bisa dilanjutkan gitu nih Kak. Nah, untuk segitiga restitusi tadi saya rasa udah jelas semua ya Bapak Ibu. Nah, kita sekarang masuk lagi ke 5 posisi kontrol pada guru. Jadi sini ada 5. Yang satu itu sebagai penghukum. Ya. Nanti kita lihat video aja lagi ya biar lebih tertarik. Ini kalau di video itu kan lebih menarik
menarik ya, seperti tadi saya lihat Ibu langsung merespon gitu kan. Jadi yang pertama itu penghukum, ya untuk diketahui penghukum, yang kedua ada pembuat orang bersalah, yang ketiga teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, nanti kita lihat pada saat apa kita sebagai penghukum, pada saat apa kita membuat orang merasa bersalah. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah 5 posisi kontrol. 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol. Seperti itu. Ini di pernyataan-pernyataan. Coba diperhatikan Bapak Ibu semuanya di depan saya. Pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Itu yang membuat jadi si pembuat orang merasa bersalah, ya maksudnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada nggak yang seperti itu ya mungkin kita kemarin anak? Itu berarti kita secara tidak sadar kita sudah membuat orang jadi merasa bersalah. Kemudian untuk pernyataan yang kedua itu kamu tidak benar melakukannya. Nah itu adalah posisi penghukum. Terus yang ketiga, ayolah sini sama ibu, demi ibu, seperti itu. Ada kata demi ibu. Nah itu udah di posisi teman. Dan untuk apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu pada posisi pemantau. Dan yang kemudian untuk manajer. Nah yang ideal tadi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu. Dan untuk yang penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Jadi kita menyalahkan langsung dengan si anak, seperti itu. Oke, next kita mungkin masuk ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu, karena waktu juga udah lebih sejam, maaf sekali ya minta waktunya. Bapak Ibu, apakah mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar keyakinan kelas? Nah, apakah pernah Bapak Ibu melakukan peraturan, atau mungkin yang sebagai wali kelas, apakah sebelumnya sudah pernah membuat peraturan di kelas? Untuk kelas ya, bukan sekolah. Kesepakatan bersama dengan siswa. Iya, kesepakatan bersama dengan siswa. Itu juga mungkin dikatakan keyakinan kelas, ya. Jadi peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu beda ya. Peraturan kelas, peraturan yang ada di kelas beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu lebih kepada nilai-nilainya. Kayak seperti contoh, kita pernah mendengar peraturan bahwasanya kendaraan bermotor itu harus menggunakan helm. Jadi keyakinannya adalah nilai-nilai dari menggunakan helm itu apa? Nilai-nilainya apa? Melindungi keselamatan. Ya kan? Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas tadi. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya juga intristik ya, seperti itu, motivasi intristik. Terus ada juga siswa dilarang merokok. Nah nilai-nilainya apa? Nilai-nilai keyakinan, ya. Jadi menjaga kesehatan, seperti itu. Salah satu contoh bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kesepakatan ya mungkin sama saja dengan peraturan kelas. Oke, next. Nah ini mungkin next lagi ya. Nah, nih ada pertanyaan. Bapak Ibu udah paham tadi ya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Langsung saja jawab ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelasnya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya.
Rapi. Oke, rapi. Next. Selanjutnya nanti kita jawabannya ada di bawah. Dilarang mengganggu orang lain. Apa kira-kira keyakinannya? Saling menghargai. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Membuat keributan. Nilainya apa? Nilai keyakinannya menghargai. Oke, masuk menghargai, menghargai. Oke, tadi kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Menjaga kesehatan. Ya. Hukum juga. Keyakinan kerasnya menghukum. Bukan, maksudnya kriminal. Oke, kita next kita lihat lagi. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya keyakinan kelasnya. Oke, gunakan masker. Kesehatan. Jaga kesehatan. Oke, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Oke, next kita lihat. Benar ya? Apakah ada yang beda? Benar-benar. Bahasanya saja. Banyak ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu tanggung jawab ya. Jadi untuk keyakinan nilai. Jadi di keyakinan kelasnya itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan. Tadi kan profil pelajar Pancasila itu termasuk juga nilai-nilai kebajikan ya. Gitu. Oke, mungkin penguatnya lagi dengan Ibu Novri. Itu dijelaskan. Jadi gini Bapak Ibu, budaya positif akan terbentuk ya secara menyeluruh apabila diturunkan dari peraturan kelas, diturunkan menjadi keyakinan kelas. Beda antara kesepakatan. Sepakat tapi belum tentu yakin. Jadi yang pas itu adalah keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas. Kemudian dari lingkungan kelas yang hal yang lebih dalam bentuk istilahnya dalam hanya sebatas kelas saja akan membentuk lingkungan positif. Misalnya 10 BDP keyakinan kelasnya terpenuhi dilaksanakan dengan kesadaran tersendiri. Nah, otomatis kelas yang lain juga secara tidak langsung lingkungannya akan membentuk lingkungan positif. Lingkungan positif yang lama kelamaan akan menjadi budaya. Dan kita ketahui bahwa budaya itu menjadi pembiasaan. Pembiasaan disuruh apa enggak tetap dilakukan. Itu yang disebut dengan budaya. Jadi kalau lingkungan positif yang berkesinambungan maka akan membentuk budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu. Iya. Ada lagi Bu Maleka? Jadi ada 6, ada 7 ya. Yuk minum yuk. Kebutuhan dasar manusia. Oke. Bu Maleka sampaikan? Gak apa-apa. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya. Belonging, power, freedom dan fun. Belonging itu Cinta. iya. Jadi di mana dia sedang apa ya? Kebutuhan akan apa ya? Kalau saya bilang mungkin lebih ke Kasih sayang. kasih sayang gitu loh. Ya, dia butuh kasih sayang, ya. Perhatian mungkin, butuh saudara, butuh teman, gitu. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Terus yang kedua ada power, atau mungkin langsung saya ada 3, mungkin yang jelas itu 3 ya. Ada survival, itu kan kebutuhan akan makan tadi ya, rumah sandang pangan, itu kan hal bertahan hidup, itu survival. Kemudian ada kebutuhan dasar itu fun, ya, happy, dan freedom, itu kebebasan, ya. Dan yang kelima ini ada power, adanya kekuatan. Jadi saya rasa kalau anak bermasalah, kadang kita suka menghadapi anak-anak yang masalah seperti disiplin dan sebagainya, mungkin di kelas kadang masuk atau berinteraksi dengan kita, atau mungkin hal-hal lain lah. Itu saya rasa itu ada masalah dengan kebutuhan
kebutuhannya. Seperti itu. Mungkin kayak saya contohkan anak-anak kami yang jurusan pemasaran itu ada yang sekali permasalahan mungkin di magang. Kenapa masalah? Mungkin karena faktor X ya, karena mungkin karena kurang dukungan dari orang tua, juga mungkin karena anak itu bisa jadi dia mungkin lebih menginginkan, dipikirnya magang itu untuk mencari uang, ya. Jadi makanya dia berpikir ngapain aku magang, mending aku kerja sekalian gitu. Itu mungkin karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Salah satunya itu tadi survive, dia tidak. Mungkin orang tuanya maaf ngomong susah, dia kalangan dari menengah ke bawah seperti itu. Jadi itu salah satu yang membuat dia jadi bermasalah dalam hal magang. Gitu. Mungkin dari Novi. Oke, saya tambahkan sedikit. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Tidak hanya dia memenuhi sendiri, ketika tidak dipenuhi dia akan berontak sendiri, mencari tempat lain yang bisa memenuhi. Misal di rumah mereka tidak dapat kebebasan berpendapat. Misal di rumah mereka tertekan oleh orang tuanya, terlalu didikte. Nah, di sekolah dia berupaya untuk memenuhi kebutuhan itu, mencari perhatian lah, selalu menjawarakan lah, semuanya itu adalah cara mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Saya misalnya, saya datang ke sekolah, saya punya kebutuhan dasar juga. Misalnya di kegiatan kita sehari-hari mengajar, kita juga punya kebutuhan dasar, yaitu apa? Bapak Ibu mengajar, kebutuhan dasarnya apa? Memenuhi kebutuhan hidup, survival tadi. Nah, kalau power juga misalnya nih anak nih di sekolah, dia menunjukkan centengnya dia. Oh, saya ini punya itu loh, punya kekuatan power supaya diakui. Semua manusia berupaya memenuhi kebutuhan dasarnya adalah untuk diakui oleh lingkungannya. Itu kesimpulan dari saya untuk kebutuhan dasar. Jadi manusia itu berupaya memenuhi kebutuhan dasarnya itu supaya diakui, baik dirinya sendiri, keluarganya, maupun lingkungannya. Itu untuk kebutuhan dasar. Oke, silakan. Diskusi dulu, cukup? Mau diskusi? Cukup ya. Udah. Baik Bapak Ibu, jika sudah cukup jelas mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan saya, dan semoga saja apa yang tadi saya sampaikan dan mungkin saya hari ini berkolaborasi dengan Bu Novi itu bisa bermanfaat nantinya ke depan dan bisa mengubah mungkin pola paradigma baru kita nantinya seperti itu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tadinya moderator saja, tapi karena ada bagian hal yang diminta saya nggak apa-apa ya gitu ya. Tidak niat saya untuk mengajari, dari awal saya katakan tidak niat mengajari karena kita sama-sama guru, kita hanya berbagi praktik baik. Kalau ada kesalahan dari saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.